Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Udah lama sekali tidak jumpa. Nah, kali ini Bunda Syarifah akan cerita nih ya. Nah, ini kemarin di bulan apa nih? Mei 2022 Bunda Syarifah dapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan pengenalan artificial intelligence untuk tenaga pendidik SD dan SMP ya. Isinya tentang dunia coding ternyata dan dikenalkan Scratch. Nah, ini yang nanti akan Bunda Syarifah ceritakan. Nah, kemarin masih anget nih. Nah, tanggal 26 September sampai 7 Oktober Bunda Syarifah juga mengikuti pengenalan coding. Nah, untuk tenaga pendidik SD dan SMP gelombang ke-9. Nah, ini adalah kerjasama dari Kominfo dengan BDK Semarang ya, Balai Diklat Semarang gitu. Oke ya, keren banget ilmunya. Jadi Bunda Syarifah juga ingin berbagi. Nah, yang kemarin tuh belum sempet. Nah, sekarang insya Allah disempatkan. Nah, ini kemarin hasil karya Bunda Syarifah yang akan Bunda Syarifah kenalkan ke kalian. Nah, saksikan dahulu, nanti Bunda Syarifah akan ajarkan cara-caranya. Oke? Iya, seru ya. Oke, selamat menyaksikan. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini. Kali ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 tentang benda di sekitarku. Sebelumnya kita doa dulu yuk agar diberi ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siapa namamu? Baiklah, mari kita lanjutkan yuk. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mengetahui sifat fisik benda, yang kedua mengetahui ukuran benda, dan yang ketiga mengetahui pola irama pada lagu. Tuh, seru kan? Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan warnanya. Ada benda yang berukuran besar dan ada yang berukuran kecil. Ayo, perhatikan benda-benda di sekitar kita. Bagaimana bentuk, warna, dan ukurannya? Anak-anak, apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda-benda. Batu, gelas, dan buku juga benda kan? Apa ada bedanya di antara keduanya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup atau biotik. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati atau abiotik. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas tidak menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Ayo amati. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkari
Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Kamu telah membaca wacana tentang benda. Amatilah gambar-gambar di bawah ini. Lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Gambar yang pertama, panas api unggun. Apakah panas api unggun termasuk benda atau bukan ya? Coba dicek, apakah api itu bisa ditimbang? Nah, tidak bisa ya, maka dia termasuk dalam kategori bukan benda. Sedangkan minyak goreng itu menempati ruangan dan bisa ditimbang. Jadi minyak goreng itu termasuk dalam kategori benda. Sedangkan cahaya lampu dengan suara, apakah keduanya bisa ditimbang? Iya, tidak bisa ya. Tetapi kalau ember, es, balon, radio, dan hewan itu semuanya bisa ditimbang ya. Iya, karena radio itu radionya yang ditimbang ya, bukan suara radionya. Es juga ketika es itu masih belum mencair, jadi dia juga termasuk dalam kategori benda. Seperti itu ya. Iya, yuk coba kalian beri lingkaran pada yang bukan benda dan biarkan saja untuk yang benda. Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat fisiknya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang panjang dan ada yang pendek. Contohnya ada di bawah ini, seperti lemari besar, kursi pendek, seperti itu. Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Ada bola yang seperti lingkaran, ada buku yang seperti kotak, ada jam beker yang seperti segitiga, ada papan catur yang seperti kotak, ada bingkai foto, dan macam-macam ya. Coba perhatikan sekitar kalian, pasti ada banyak sekali barang yang mempunyai bentuk. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Tuh, contohnya ada gelas plastik yang berwarna biru muda, atau gelas kaca, atau tinta warnanya ungu, pensil berwarna orange, penghapus berwarna coklat muda, dan lain-lain. Coba kalian lihat benda di sekitar kalian ya, warnanya apa aja ya. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Tuliskanlah alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Ini adalah kolom untuk kalian mencatat tugas kalian. Misalkan kelompok 1 memilah benda berdasarkan warna. Kelompok 2 memilah berdasarkan ukuran, kelompok 3 berdasarkan bentuknya. Seperti itu. Dari semua yang sudah kita lakukan bersama dari tadi, kita bisa memilah benda ada 3 ya, yaitu berdasarkan jenisnya, ada sifat fisiknya, dan yang ketiga ciri-cirinya. Begitu. Yang jenisnya itu yang pertama benda hidup, kebalikannya abiotik atau benda mati. Kemudian kalau berdasarkan sifat fisiknya, ada yang benda berdasarkan ukuran, benda berdasarkan bentuk, dan benda berdasarkan warna. Kemudian yang benda berdasarkan ciri-cirinya, yang pertama benda yang mempunyai massa, yang kedua benda yang mempunyai berat. Begitu ya. Apakah kamu pernah melihat benda-benda di bawah ini?
lagi ya, ada penggaris, ada meteran alat jahit ya, ada meteran roll ya. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsinya, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Yap, pakai centimeter. Bagaimana cara menggunakan penggaris untuk mengukur? Perhatikan pengarahan dari gurumu. Caranya yaitu dengan meletakkan titik 0 yang ada di penggaris di salah satu ujung barang yang akan kita ukur atau benda yang akan kita ukur. Di ujung yang satunya lagi itu akan terlihat menunjukkan di angka yang keberapa. Berarti itulah panjang benda tersebut. Begitu ya. Oke. Setelah kalian mengetahui caranya, silahkan tentukan hasil pengukuran pada gambar benda-benda di bawah ini. Semangat! Satuan yang dipakai pada penggaris adalah centimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tuliskan satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Ayo, siapa tahu? Ya, oke. Ada milimeter, ada kilometer, dan lain sebagainya. Kalian perhatikan pada tangga satuan panjang di bawah ini. Iya. Yang atas sendiri ada kilometer, bawahnya HM itu hektometer, bawahnya lagi dam itu dekameter, yang bawahnya M meter, DM desimeter, CM centimeter, dan MM milimeter. Ya. Kalau Bu Guru boleh memberi singkatan ya, biasanya Ibu singkat dengan Kiai Haji Damin makan duren campur minyak ya. Kiai untuk kilometer, Haji untuk hektometer, Damin untuk dekameter, makan untuk meter, duren untuk desimeter, campur untuk centimeter, minyak untuk milimeter. Begitu ya. Atau ada juga lagunya yaitu killer dekameter. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Itulah satuan panjang gitu. Baik, perhatikan untuk nomor 1 itu untuk contoh ya. Jadi kalian taruh setipnya di atas penggaris. Setip itu penghapus ya. Penghapus di atas penggaris, di mana salah satu ujung dari penghapus itu ditaruh di angka 0, kemudian nanti di ujung yang lainnya, nah itulah jawabannya ya. Karena itu di ujung pensil yang satunya itu berada di angka 3, berarti itu artinya penghapus itu panjangnya adalah 3 cm. Begitu ya. Silakan dilanjutkan ke bawah dan soal yang selanjutnya. Oke. Selamat mengerjakan. Benda yang ada di sekitar kalian itu dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini beberapa contoh alat musik ritmis. Ada triangle, ada kecrek, ada kendang ya, macam-macam. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepuk tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis ataupun tepukan tangan. Contohnya ketika menyanyikan lagu Apuse atau yang lainnya ya.
Berlatihlah memukul pola ketukan berirama menggunakan simbol berikut. Untuk ketukan kuat menggunakan 5 jari, ketukan sedang atau F 2 jari, dan ketukan lemah menggunakan simbol L untuk 1 jari. Ikutilah pola irama berikut ini. Baiklah, demikian pembelajaran pada hari ini dengan Bunda Syarifah. Tunggu tema yang selanjutnya. Sampai jumpa. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, begitu. Seru nggak tuh seperti itu? Oke ya, ini buku matikan ya, Bunda matikan dulu. Kemudian ini diperkecil. Ya. Nah ini dia yang akan kita kenalkan untuk yang selanjutnya ya. Ini dapurnya seperti ini cara membuatnya. Mau tahu cara membuatnya? Oke, saksikan di channel YouTube Bunda Syarifah, Sang Dandelion Pendidikan. Oke. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum, sampai jumpa.